Bukan hanya Nadiem Makarim, ada 3 menteri lainnya di era Joko Widodo atau Jokowi kini namanya terseret kasus yang tengah diusut KPK dan Kejaksaan Agung. Berikut rangkuman kasus yang tengah diusut KPK dan Kejagung diduga melibatkan menteri era Jokowi. 1. Nadiem Makarim. Nadiem Makarim menjadi menteri di Kabinet Jokowi sejak 2019 hingga 2024. Nama Nadiem tengah menjadi sorotan setelah Kejagung mencekal mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, era Presiden Jokowi itu. Saat ini, Kejagung sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dalam program digitalisasi di Kemendikbud periode 2019 hingga 2022. Penyidik Kejagung telah meningkatkan status perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan. Pengusutan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal, AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Ceromebook 2018 hingga 2019 hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system, OS, tim teknis yang mengurus pengadaan itu pun membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Akan tetapi saat itu Kemendikbudristek justru malah mengganti spesifikasi pada kajian pertama itu dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Ceromebook. Diduga penggantian spesifikasi tersebut bukan berdasarkan atas kebutuhan yang sebenarnya. Kemendikbudristek diketahui mendapat anggaran pendidikan total sebesar Rp9.982.485.541.000 atau Rp9,9 triliun pada 2019 hingga 2022. Dari jumlah tersebut diantaranya alokasi sebesar Rp3.582.607.852.000 atau Rp3,5 triliun untuk pengadaan peralatan TIK atau Ceromebook dan untuk dana alokasi khusus, DA, sebesar Rp6.397.877.689.000 atau Rp6,3 triliun. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang dikantongi Kejaksaan Agung, ditemukan adanya tindakan persekongkolan atau permufakatan jahat dalam pengadaan laptop Ceromebook. Nadiem Makarim tengah dicegah ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan. 2. Yakut Holil Qomas. KPK tengah mengusut dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama, Kemenag, tahun 2023 hingga 2025. Periode terjadinya dugaan tindak pidana korupsi ini diketahui pada saat Menteri Agama dijabat Yakut Holil Qomas. Lalu apakah politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu akan dipanggil dalam kasus yang baru sampai pada tahap penyelidikan ini? Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya membuka peluang untuk meminta klarifikasi Yakut. Namun, sejauh ini, lanjut Budi, tim penyelidik masih mendalami keterangan dari pihak yang sudah diperiksa lebih dulu. Kita tunggu dulu prosesnya karena penyidik masih mendalami juga keterangan-keterangan yang sudah disampaikan dari para saksi sebelumnya, kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 23 Juni 2025. Tapi tentu KPK membuka peluang kepada pihak-pihak siapa saja yang memang mengetahui dari konstruksi perkara ini untuk kemudian dipanggil dan dimintai keterangannya, imbuhnya. 3. Hanif Dakiri dan Ida Fauziah. KPK terus mengusut kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing, RPK, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker, periode 2019 hingga 2024. KPK sebelumnya telah menyebut adanya keterkaitan antara 2 ex-menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dakiri dan Ida Fauziah, dengan perkara ini. Keduanya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan menjabat di periode waktu yang bersinggungan dengan tindak pidana yang tengah diusut. Sudah saya sampaikan berjenjang juga, dari Pak Menteri HD atau IF, tentunya pasti akan kita klarifikasi kepada beliau-beliau terkait praktik yang ada di bawahannya, kata PLT Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo, Jumat, 6 Juni 2025. Pemeriksaan terhadap Hanif dan Ida diprioritaskan mengingat keduanya secara manajerial merupakan pengawas atas jajaran bawahannya selama menjabat sebagai menteri. KPK telah menetapkan 8 tersangka dalam perkara ini. Total uang yang dikumpulkan dari para pemohon RPK diperkirakan mencapai Rp53,7 miliar. Dana tersebut diduga dikumpulkan melalui praktik pemerasan secara sistematis di Direktorat PEPA Kemnaker. Nilai suap yang diterima masing-masing tersangka bervariasi. Haryanto disebut paling banyak menerima dana, yakni Rp18 miliar, disusul Putri Citra Wahyo sebesar Rp13,9 miliar dan Gatot Widiartono Rp6,3 miliar.
Sedangkan sisanya digunakan untuk dibagikan kepada para pegawai di Direktorat PEPA sebagai uang 2 mingguan, kata Budi. Sekurangnya, 8,94 miliar rupiah dibagikan kepada sekitar 85 orang. Dana tersebut juga digunakan para tersangka untuk membeli aset pribadi atas nama sendiri maupun keluarga. Penyidik menyita 11 mobil dan 2 motor dari hasil penggeledahan di rumah tersangka dan kantor agen TKA. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.